Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kita muliakan, kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Abuya Ahmad Muhtadi yang tadi telah memimpin istighosa dan beliau telah kembali. Demikian juga tentu yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Bapak Profesor Kiai Haji Musta'in Safi'i yang beliau telah hadir jauh-jauh dari Jombang. Demikian juga para kiai sepuh Banten dari berbagai kabupaten yang ada, Bapak Kiai Haji Junaidi, Bapak Kiai Haji Sambasri, Bapak Kiai Haji Rauf, pimpinan Pondok Pesantren Kebuiran 08 dan juga Saibul Baik, Bapak Kiai Haji Ahmad Rofiuddin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Demikian juga tamu kita yang jauh dari Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Nuril Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Soko Tunggal, sekaligus Panglima Atlet Garuda Nusantara, beserta jajarannya yang hadir, ada Gus Iwan. Demikian juga Gus Lukman dari DPP Jatmi asal Lamongan, para kiai, alim ulama, mohon maaf jika ada yang terlewatkan, dan para asatizah yang hadir. Demikian juga dari unsur-unsur Umaro dari Polda nih, ada Pak Dirpam Covid nih, Pak Kombes Edi, Pak Kapolres, Pak Kabinet Edi ya, Polres Subak. Kalau dari BNPT tadi Pak Irjen Ibnu, dan ada Kombes Hando juga yang hadir. Para hadirin, termasuk tentunya para santri yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir bersama istighosa untuk keselamatan bangsa NKRI dan silaturahmi ulama Umaro se-Banten. Ini adalah tentu acara yang sangat baik karena doa yang kita panjatkan tentu sangat relevan dengan kondisi hari ini, di mana bangsa Indonesia termasuk bangsa-bangsa lain dunia tengah mengalami ujian, khususnya pandemi COVID-19 yang hari ini alhamdulillah masyarakat Indonesia termasuk yang tentunya mendapatkan perlindungan, keberkahan, di mana kita lihat hari ini kondisi pandemi semakin membaik, dan tentunya dengan doa-doa istighosa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, insya Allah Allah mengangkat virus corona dari bumi Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan doa-doa para ulama Banten, virus corona akan sirna, enyah dari bumi NKRI. Amin ya robbal alamin. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat, walaupun hari ini di dunia itu diumumkan lagi. Yang kita bingung ini, virus ini ternyata sudah punya nama lagi ya. Kemarin ada namanya Delta, sekarang ini katanya telah lahir virus di Afrika Selatan namanya Omikron. Ini kok bisa ya?
virus tapi sudah punya nama gitu. Nah inilah mudah-mudahan virus yang baru ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Amin. Dikarenakan bumi langit Indonesia ini sudah diprotek oleh ulama kita dengan doa-doanya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena apabila doa kita tulus, ikhlas kepada Allah, insya Allah tentunya Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswatun hasanah yang tentunya pemimpin umat yang telah membawa nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semuanya, dan tentunya kita sebagai generasi penerus semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga kita tetap melanjutkan perjuangan beliau, terutama adalah dalam rangka membangun negeri kita, negeri yang madani sebagaimana Rasulullah tunjukkan ketika memimpin Madinah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dari Jakarta 5:30 sampai di sini 19.30 itu pun sudah berhenti untuk sholat maghrib di Karangtengah. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu dari Jakarta mau ke Lebak itu minimal 4 jam karena harus keluar tol Serang Timur. Artinya ini adalah dampak pembangunan yang luar biasa. Jadi saya ingat ketika Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu memerintahkan untuk membangun jalan tol ini. Karena waktu itu sedang kunjungan ke Tanjung Lesung di kawasan ekonomi khusus, dan pada waktu itu saya sedang bertugas di Polda Banten. Jadi beliau minta ditelepon kepada staf beliau, Menteri PU, dan kemudian pada waktu itu nadanya itu intinya mohon segera dikerjakan tol dari Serang Timur menuju Palembang. Jadi saya saksi mata bagaimana Pak Presiden Jokowi itu sangat peduli dengan pembangunan di Provinsi Banten. Dan kita perlu tepuk tangan dan kita bersyukur, walaupun waktu itu beliau, saya ingat, agar bisa selesai secepatnya. Tetapi kita tahu bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan, sehingga alhamdulillah hari ini kita sudah merasakan langsung. Jadi Pak Pieroviludin kalau ke Jakarta cepat sekali, makanya bahaya nih, bisa sering ke Jakarta terus. Pak ini perlu dikawal nanti kalau kita. Betul. Karena orang yang dari luar sana datang kemari, ada tujuannya kata Pak Kira tadi yang bilang. Studio 2. Nah itu. Studio atau pos? Pos. Jadi 11-12 ya, Dral. Akibat pembangunan ternyata balik sendiri. Nah, ini aktivitas mobilitas Pak Pieroviludin ini kalau Pak Jakarta cepat sekali. Jenderal kayak balik. Jadi mudah-mudahan tentu ini akan mendatangkan keberkahan untuk masyarakat Lebak khususnya dan masyarakat Banten. Karena pasti ini dengan mudahnya lalu lintas perjalanan dari Jakarta, dari Tangerang, dari mana-mana, membuat akses masyarakat Lebak dengan seluruh daerah kabupaten dan provinsi lain itu semakin mudah. Jadi kita doakan agar pembangunan tahap berikutnya dari Rangkas Bitung menuju Cilandas sampai dengan Palembang sana agar segera bisa diselesaikan, sehingga masyarakat nanti akan merasakan dampak ekonomi, nilai-nilai tanah itu akan naik, dan kemudian banyak sekali investor yang menyiapkan lapangan pekerjaan dan membuat pabrik-pabrik baru. Jadi mohon kalau ada rencana investasi, pendirian pabrik, pemerintah dibantu agar bisa menyerap tenaga kerja. Karena kalau sudah banyak lokasi-lokasi industri akan menampung tenaga kerja untuk masyarakat Provinsi Banten. Kemudian tadi Pak Pieroviludin bilang saya hari ini bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah ini apa bedanya dengan Densus 88 ya? Nah, kalau Densus 88 itu adalah di bawah
Pak Kapolri. Nah, kalau BNPB itu di bawah langsung Bapak Presiden. Jadi kalau Densus adalah satu kesatuan dengan Polri, tapi kalau BNPB itu kita di luar Polri dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Tugas kami adalah berupaya semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah pencegahan agar ideologi terorisme itu tidak menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia. Apa itu ideologi terorisme? Ideologi terorisme adalah ideologi yang menghalalkan kekerasan dalam pencapaian tujuan. Jadi kalau ada orang melakukan aksi-aksi kekerasan, punya tujuan ideologi, punya tujuan politik, patut disangka pasti itu adalah berkaitan dengan kejahatan terorisme. Karena di sini ada unsur motif ideologi. Tapi kalau orang ingin mencuri apa saja, barang-barang milik rumah tangga, barang properti milik orang lain, kalau dia curi, dia ambil, itu adalah kaitan masalah tindak pidana umum. Demikian juga apabila orang menyakiti dan bahkan terlibat aksi pembunuhan, aksi balas dendam karena misalkan keluarganya disakiti, dia dendam, dia bunuh orang itu kejahatan umum karena motifnya balas dendam, saudaranya dibunuh. Tapi kalau kejahatan terorisme dia punya motif ideologi. Ideologi apa? Ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila. Jadi kalau ingin mengganti ideologi Pancasila, ingin mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian cara mencapai tujuan yang melakukan kekerasan dengan membunuh orang, mengintimidasi, melakukan aksi-aksi penyerangan dengan menggunakan senjata, bahan peledak, patut diduga orang itu melakukan aksi kejahatan terorisme. Nah, kami tujuannya adalah bagaimana Indonesia bisa terbebaskan dari kejahatan itu, dan tentu kita tidak berharap anak-anak muda Indonesia akan terjerat, terbawa-bawa untuk setuju dengan ideologi kekerasan ini. Jadi kita harus pertegas bahwa apabila ada orang yang dipersangkakan kejahatan terorisme kemudian membawa narasi agama, dapat dipastikan orang itu menyalahgunakan narasi agama untuk tujuan kelompoknya. Jadi ini yang harus kita waspadai, karena ini adalah bentuk transnasional ideologi yang banyak dibawa oleh pihak-pihak dari luar negara kita. Yang terbawa-bawa adalah generasi muda Indonesia, ada yang terlibat aksi-aksi kekerasan, menyetujui kekerasan itu, ikut mendukung, dan kemudian berakibat korban jiwa di kalangan masyarakat Indonesia. Demikian juga propaganda dari ideologi terorisme ini ribuan. Mungkin ada yang dikenal oleh Pak Kiai. Mereka berangkat ke Irak dan Syria. Berangkat dari negara Indonesia ini menjual rumah, harta bendanya, mengajak istri dan anaknya. Hari ini mereka sudah ada yang diantaranya meninggal dunia karena terlibat konflik bersenjata di negara orang. Kemudian ada yang masih ditahan di camp penahanan oleh otoritas di Syria, dan kemudian ada yang di camp pengungsian, yaitu perempuan dan anak-anak. Karena anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun itu terhitung ada 82 anak di bawah 10 tahun ketika dibawa oleh orang tuanya masih bayi, dibawa ke sana karena di sana dijanjikan bahwa akan dapat gaji $2.000, akan dapat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan. Kita sangat menyayangkan.
propaganda mereka dari yang mengusung ideologi terorisme ini ternyata membuat sebagian masyarakat kita menjadi sengsara hidupnya. Jadi mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita, mereka masyarakat generasi muda Indonesia tidak ada lagi yang terbawa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kerjasama ulama dan umaro itu adalah menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa ulama? Karena ulama kita tentunya adalah ulama yang mengedepankan prinsip hubbul watan minal iman. Sebagaimana ulama-ulama yang telah di zamannya menjadi pejuang dalam melawan kolonial, merebut kemerdekaan. Contohnya misalkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan tentunya pendiri dari Pondok Pesantren Tebuireng, itu adalah contoh itu. Dan kita bersyukur atas keteladanan yang diberikan oleh beliau. Hari ini mayoritas ulama Indonesia itu adalah ulama yang mensejajarkan antara nilai-nilai agama dengan semangat kebangsaan. Karena kebangsaan itu adalah menghargai segala perbedaan yang ada di negara kita, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari Sabang sampai Merauke 700 lebih suku, 1.300 suku. Demikian juga bahasanya berbeda-beda, agama berbeda-beda, rasnya juga beda-beda. Jadi hari ini kita masih diberkahi oleh Allah semangat persatuan berkat warisan dari para leluhur kita, termasuk ketika awal bernegara telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam memitigasi, mencegah merebaknya ideologi kekerasan yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu dan tidak sedikit menggunakan narasi agama, kami mohon tentunya dukungan para alim ulama, para kiai. Kita perlu selamatkan para generasi muda Indonesia. Jangan sampai generasi muda Indonesia ini akhirnya terbawa-bawa. Karena hari ini media sosial itu luar biasa. 202 juta penduduk Indonesia itu pengguna internet dari 273 penduduk Indonesia. Dari 202 juta, 80%-nya itu menggunakan akun media sosial. Ada Facebook, WhatsApp, Telegram. 80% atau 100% dari pengguna sosial media itu anak-anak muda, generasi milenial katanya, generasi yang lahir setelah tahun 85 ke sini sampai kepada era tahun awal 2000 yang disebut sebagai generasi Z. Jadi mereka adalah masa depan Indonesia. Para santri juga demikian. Santri-santriawati yang hari ini mengenyam pendidikan di pondok pesantren tentunya perlu kita bentengi, jangan sampai narasi-narasi radikal intoleran itu digandrungi oleh remaja-remaja kita, para santri-santriawati kita. Karena kalau tidak, kita bisa bayangkan nanti generasi Indonesia adalah generasi yang intoleran, generasi yang eksklusif, benci apabila dia berbeda aliran, berbeda agama dengan bangsa lainnya. Tentu potensi disintegrasi bangsa akan di depan mata kita. Apabila ternyata kita semakin subur menumbuhkan generasi yang intoleran. Nah, insya Allah selama ini kami bekerja sama dengan seluruh alim ulama, dan tentunya kami berharap dengan kekayaan pengetahuan alim ulama kita untuk menampilkan Islam yang al-wasatiyah, moderasi dalam keberagaman kita, ini bisa
menjadi hal yang mewarnai dakwah kita. Karena sebagai bangsa yang beragam dalam konsepsi muamalah kita tidak bisa lepas tentunya dengan dasar-dasar negara yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa kita, sehingga dalam proses interaksi di antara kita dengan masyarakat lain yang berlainan agama, yang berlainan suku, berlainan ras, kita tetap memiliki tradisi saling menghormati, saling menyayangi, mengasihi, hidup berdampingan secara damai, membangun bersama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan doa-doa hari ini kami optimis, insya Allah. Demikian juga tentu para alim ulama yang kami hormati di Banten ini, yang kami muliakan, untuk tidak ragu-ragu menggelar kegiatan istighosah. Kalau hari ini mungkin berkaitan dengan arahan-arahan pemerintah masalah protokol kesehatan, kita patuhi. Demikian juga tentunya semangat untuk memanjatkan doa ini sangat dibutuhkan, karena pemerintah melakukan upaya pembangunan fisik dengan keahliannya, para alim ulama tentunya dengan kemampuan mengawal secara spiritual bangsa ini, agar apa yang dilakukan oleh Umaro itu dapat berjalan dengan baik, penuh barokah, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga upaya-upaya dalam rangka memenuhi cita-cita proklamasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera itu dapat tercapai berkat dari doa-doa. Makanya juga saya sangat menyayangkan jika ada Umaro yang tidak bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh ulama gitu ya. Jadi kita berharap, padahal mengawal bangsa ini kan harus mengawal bersama-sama, dan masing-masing itu sudah punya tugas masing-masing. Kalau Umaro menjadi kiai juga cukup mungkin, karena ilmunya mungkin kebanyakan ilmu pengetahuan umum dalam hal berbeda. Demikian juga tentu dalam hal-hal tertentu, kayak para kiai, para ulama kita juga tentu banyak fokus di kegiatan dakwah, pendidikan yang pada intinya adalah membangun akhlak umat. Kalau kepolisian, karena saya bertugas di kepolisian sebelum di BNPT ini, ya terus terang saja ketika saya jadi Kapolres di Pasuruan, saya selalu dengan alim ulama. Demikian juga ketika saya menjadi Kapoltabes di Kota Padang, saya selalu dengan alim ulama. Ketika di Banten ini, saya melaksanakan program namanya Geladi Takwa, gerakan langsung aksi doa iman dan takwa. Itu program saya jadi Kapolres. Jadi ketika itu ada pilkada serentak, ada pilkades 400 sekian kepala desa, alhamdulillah semuanya lancar ya. Jadi tentunya sinergi kolaborasi ini harus ditunjukkan. Tidak bisa masing-masing berucap, tetapi harus dengan tindakan nyata bahwa kita memiliki itikat yang baik dalam rangka bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi. Nah di sini ada perwakilan, ada Pak Kapolres, ada Pak Kombes Edi juga. Nah ini saya mendukung, menyemangati agar jangan ragu-ragu dengan alim ulama ini, jangan ragu-ragu. Karena kalau alim ulama mendukung kita, bekerja dengan maksimal, berdoa, insya Allah umatnya, anaknya bagus dan penjaranya kosong. Saya pikir kalau polisi yang punya nurani melihat penjara penuh itu miris, kita sedih. Berarti umat kita banyak yang keliru. Tapi kalau kita jadi aparat penegak hukum, melihat penjara tidak ada yang ditahan, oh berarti insya Allah umatnya semuanya dikarenakan landasan akhlaknya bagus. Jadi tidak ada yang mau melakukan kejahatan. Jadi oleh karenanya dengan sendirinya masyarakat akan tertib, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itulah kira-kira gambarannya kenapa ulama Umar
konsep yang sangat penting untuk dilaksanakan, bukan diucapkan, tapi penting untuk dilaksanakan. Dan tentunya kami berkeyakinan dengan komitmen seluruh ulama yang ada di Provinsi Banten ini yang telah terbukti menjadi tadi Pak Irofudin mengatakan merupakan paku bumi Indonesia dari Banten. Kami yakin dengan kebesaran para ulama sesepuh di masa lalu masih tetap mengawal bangsa Indonesia dari Banten ini. Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas silaturahmi pada malam hari ini. Terima kasih tentunya atas istighosah doa yang telah disampaikan oleh seluruh para hadirin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ridho dan hidayah perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Dr. Boy Rafli Ahmad. Mohon izin